Eh, Selamat sore Pak Fitriadi. Apa Ya, kabar selamat hari sore, ini? Pak. Ya, apa kabar Pak David hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Hari ini kita akan melakukan supervisi dalam supervisi akademik. Jadi ada 3 tahap, ada pra supervisi, ada observasi, dan ada pasca observasi. Jadi kalau Bapak sebagai coach untuk melakukan supervisi ini, yang perlu saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana yang menurut Bapak perlu saya dampingi. Ya, terima kasih, Pak. Dalam hal ini, dalam kegiatan praktik coaching ini, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mengajar, Pak. Oke, dalam mengajar itu Bapak kan sudah mengampu salah satu mata pelajaran yang akan Bapak ajar di kelas nanti. Tentu ada beberapa kompetensi. Jadi kompetensi yang akan kita lihat di sini adalah kompetensi eh, mengajar atau pembelajaran di kelas ya Pak ya. Kemudian bagaimana nanti Bapak inginkan yang saya amati itu bagaimana yang Bapak inginkan? Dalam hal ini, Pak, karena saya dalam belajar coaching, nanti sama coach Bapak, saya harap bisa memberikan nanti umpan balik atau gimana ya supaya bisa keterampilan coaching saya baik dalam membantu teman sejawat saya untuk memecahkan masalah mereka, Pak. Oh ya, terima kasih Pak David. Kemudian bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan di sini? Ya, kalau selama ini saya dalam pembelajaran itu saya masih rendah, Pak, kemampuan siswa saya dalam membaca, Pak. Dalam membaca memahami itu sangat rendah, Pak. Jadi itu satu yang saya anggap perlu saya perbaiki. Oh ya, berarti Bapak dalam mengajar itu akan saya Ya, amati nanti atau yang akan kita maksudnya kembangkan gini, Pak. nanti mengenai membaca ya Pak ya. Kemudian mungkin Bapak ada harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti. Kira-kira harapannya apa Pak? Harapannya ada peran saya sebagai coach itu saya nanti bisa membantu rekan saya dalam membantu dalam memecahkan masalahnya dengan pertanyaan-pertanyaan bobot, Pak, supaya terbantu dengan saya tersebut. Dan juga saya memiliki fokusan keterampilan biasa dalam teknik coaching ini, Pak. Oh ya, terima kasih Pak Fitriadi. Mungkin sudah bisa dilaksanakan supervisi akademik dengan Bapak sebagai coach dengan teman sejawatnya. Untuk itu saya sebagai supervisor mengizinkan Bapak untuk melakukan. Dipersilahkan Pak. Oke, makasih Bapak Supervisor. Mohon izin Bapak, saya melakukan coaching bersama teman saya. Oke. Tunggu Pak. Oke, baik Pak Edil. Selamat sore Pak Edil. Selamat sore Pak David. Bagaimana nih sore ini Pak keadaannya Pak Edil? Masih sibuk sepertinya. Alhamdulillah sekarang saya sudah selesai proses PLS nih Pak. Jadi ya lumayan sibuk sih Pak karena ini handlean kita ya di awal tahun pelajaran. Jadi lumayan sibuk, mengajar juga harus, kemudian menjadi ketua kegiatan juga. Oke, baik Pak Edil, boleh bincang-bincang ya. Ini saya kemarin kan Bapak sudah pernah cerita juga nih sama saya tentang apa kendala atau masalah yang Bapak rasakan ini ya. Oke. Ya. Bapak cerita apa sih
masalah-masalah yang telah Bapak rasakan. Oke. Ya. Kemarin tuh kan itu ya, kebetulan karena saya sibuk-sibuk, terus saya ingin cerita-cerita nih. Nah, teringatlah Pak David. Nah, otomatis nih pas saya calling ternyata Pak David lagi sibuk. Kemudian hari ini Pak David berkenan ya mendengarkan curhat saya nih pada hari ini. Iya Pak. Oke. Oke, kebetulan gini Pak, saya kan karena sibuk nih, saya cukup susah sih membagi waktu karena saya harus menjadi guru di kelas, kemudian saya harus mengelola kegiatan MPLS di kala jam ini bentrok gitu. Saya sangat susah sih kayak ngaturnya gitu. Gitu ya Pak ya. Ya jadi Bapak sangat padat waktunya ya Pak ya. Apalagi di saat MPLS ini Bapak banyak kegiatan sehingga sambil juga sebagai waka juga sebagai pengajar, jadi super sibuk gitu Pak ya. Iya, benar Pak. Apalagi nih saya juga jadi CGP sekarang kan. Nah, jadi belum lagi deadline semuanya. Otomatis saya jadi susah nih bagi waktunya Pak. Kadang-kala harus masuk rukol pula. Kemudian ada desakan dari PP saya yang mau datang katanya. Nah, jadi saya semua naik nih. Tangan jadi kaki, kaki jadi tangan nih Pak. Iya. Oke, luar biasa Pak. Semangat ya Pak. Tetap semangat jadi CGP juga ya. Iya. Ya. Berarti pasti tetap juga hebat juga ya Pak ya. Oke, boleh tahu juga mungkin Bapak selama ini mungkin apa saja yang perlu Bapak tingkatkan gitu. Atau atau cara mengatasinya Bapak mungkin sudah terbayang seperti apa gitu. Oke. Adapun trik-trik yang mungkin sudah saya lakukan nih Pak, kemarin sih saya sudah buat jurnal, kemudian ini saya upayakan bekerja sama nih dengan wakil di bidang kurikulum untuk meminta nih, Ibu jadwal saya nih bisa nggak bentrok dengan ini, nanti saya mau ngisi materi kayak gitu. Sehingga beberapa masih bentrok sih, tapi nggak apa-apa karena itu ibunya sudah berupaya. Kemudian ya susahnya sih yang di CGP-nya nih Pak, kan saya cuma CGP, jadi saya harus ikut nih programnya. Tapi namun saya sudah tetap berupaya membagi waktu tadi semaksimal mungkin agar termanfaatkan semuanya sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang saya harapkan gitu Pak. Berarti yang telah Bapak lakukan seperti itu ya Pak ya. Terus mungkin siapa saja yang sudah bisa Bapak sebagai mitra atau teman ya yang sebagai spesialis apa yang Pak rasakan itu? Apakah sudah tahu sekolahnya atau BEP-nya gitu? Oh ya, terkait dengan yang bisa saya ajak untuk berkolaborasi di sini mungkin cenderungnya lebih kepada teman-teman yang ada di sekolah ya Pak ya, karena kalau kayak program dari kementerian cukup sulit bagi saya untuk mengambil akses karena saya cuma CGP di sini. Kemudian saya juga melakukan koordinasi dengan teman-teman yang bisa menggantikan posisi saya yang saya harus ngisi materi. Nah, jadi ya itulah Pak, saya koordinasi dengan sesama wakil, kemudian juga berkolaborasi nih dengan guru-guru yang saya libatkan untuk mengisi materi sehingga saya tidak terlalu banyak nih untuk turun ke lapangan gitu Pak. Oke, luar biasa Bapak ya. Terus mungkin Bapak tadi sudah mencoba membuat jurnal. Kapan Pak? Mungkin efektif atau di mana, di rumah atau waktu itu sehingga Bapak ya boleh ceritakan Pak kapan? Saya buat jurnalnya sih sebelum kegiatan itu, waktu hari Minggu kegiatannya kan Senin, Selasa, Rabu, jadi hari Minggunya saya buat untuk jurnal kegiatan dari Seninnya, dari Senin saya buatlah jurnal untuk hari Selasa dan seterusnya, sehingga kegiatan ini situasional sifatnya Pak, jadi ya seminimal mungkin nih bisa untuk menyusun kegiatan saya sih agar berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan gitu. Oke, baik Bapak. Kalau itu mungkin Bapak sudah merasa agak tegas gitu ya. Kalau saya ratingnya berapa nih ya kalau seperti itu? Sudah tuntas nggak masalah Pak? Oh gitu. Tadi sih sebelum kita bincang-bincang nih Pak, saya cukup sulit sih dalam benak saya itu gimana sih mecahannya bagaimana begini, sehingga saya mikir skala 3 sih masih skala saya tadi ya. Kemudian dengan apa berbincang dengan Bapak dan ada beberapa solusi yang tadi yang ternyata sudah saya lakukan loh Pak.
tanpa saya sadari, dan alhamdulillah sekarang perkiraan saya sih 8 sudah menuju ke sana sih, menuju 8. Menuju 8 Pak ya, Ya. bukan menuju LSD Pak ya. Jadi Hmm. sudah 8, mungkin 8 Bapak sudah yakin gitu Pak ya, karena ada Yap. tadi sudah deteksi ternyata dengan cara ini sudah cukup baik. Oke, Bapak Aidil ya sudah Ya, berbincang. Mungkin tindak lanjutnya mungkin lebih luar biasa lagi ada Pak ke depannya, apa nih langkah Bapak nih? Ke depan saya coba sih melakukan manajemen waktu lebih baik lagi Pak. Nah kemudian lebih berkoordinasi memanfaatkan, kita sudah belajar tuh aset ya, memanfaatkan aset yang ada di lingkungan saya, sehingga nanti tidak terfokus ke sayanya untuk melakukan kegiatan ke depan. Oke, terima kasih ya Pak Aidil sudah meluangkan waktunya bersama kita coaching. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses ya, dan juga apa yang Pak rasakan, ya, dilema yang Pak rasakan itu. Bapak menilai sendiri dalam kompetensi yang Bapak bicarakan tadi. Kalau tadi Pak, kalau saya nilai diri saya sendiri, tadi emang ada sedikit agak pertanyaan bobotnya masih belum luas Pak. Tapi tadi alhamdulillah coach saya sudah bisa saya giring untuk memecahkan masalahnya sendiri, gitu Pak. Oh ya. Kemudian apa yang membuat Bapak menilai demikian? Karena apa yang saya dapatkan atau saya katakan nilai demikian karena tadi itu coach saya sudah berusaha mencari solusinya yang terbaik supaya mencapai ranking sudah sampai 8 tadi Pak dengan giringan pertanyaan robot yang saya berikan, tapi mungkin ada pertanyaan robot yang belum terlontarkan dari saya tadi Pak. Jadi rasanya benar sekali saya nilai di saya sendiri, tapi pertanyaan robotnya masih ada yang belum tersampaikan begitu Pak. Oh ya, dari pengamatan saya tadi, saya lihat Bapak sudah melakukan percakapan dengan coach-nya. Saya lihat itu sudah sesuai dengan standar yang dirujuk. Kemudian yang saya amati ya tadi. Terus bagaimana pula penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Saya melakukan coaching ini dengan rekan sejawat ini. Saya ingin melihat pengembangan dirinya di dalam mengajar. Artinya kalau mengajar dia selama ini tentu ada yang kompetensi yang dimilikinya. Sekarang kita cuman untuk mengingat-ingatkan kembali Pak cara kompetensi dia mengajar di kelas. Mana tahuan dia sudah punya kompetensi itu, dia mungkin sudah lupa. Kira itu Pak. Gitu Pak ya. Oke, baik Bapak, berarti Bapak sudah ingin tahu ya meningkatkan apa kompetensi yang rekan sejawat Bapak nanti tingkatkan, terutama dalam mengajar tadi ya Pak. Terus ini bicara tentang harapan ya Pak. Harapan apa nih? Harapan yang Bapak ya raih dari observasi yang Bapak lakukan, yang dari prestasi yang akan kita lakukan bersama ya. Ini dalam kegiatan coaching ini. Mungkin ada harapan-harapan dari Bapak mungkin terhadap kegiatan yang kita lakukan sore ini. Saya mencoba melakukan coaching dengan rekan sejawat ini. Saya juga punya harapan untuk supaya peningkatan pembelajaran rekan sejawat ini lebih meningkat dari hari-hari atau dari waktu-waktu sebelumnya. Kemudian apakah dia di dalam pembelajaran ini sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang dibuat, apakah sudah sesuai dengan kurikulum nasional sekarang yang dilaksanakan, atau pembelajaran yang bentuk bagaimana, atau
sarana prasarana yang digunakannya apakah sudah mapan misalnya. Nah, jadi mungkin saya ini Pak. Gitu ya Pak. Oke. Ya. Baik Bapak, dari kegiatan pra kita ini mungkin itu sebagai pertanyaan atau mencari dari bagaimana kondisi Bapak sekarang ya, apa aja harapan yang Bapak harapkan dari kegiatan ini. Itu saya sebagai supervisor, Bapak Najibullah Effendi sebagai coach juga kita silakan untuk melaksanakan coaching bersama rekan sejawat Bapak ya, dan saya juga tetap eksis mengamati Bapak dalam kegiatan coaching bersama temannya. Itu Bapak silakan Bapak untuk kegiatan selanjutnya bersama teman Bapak. Ya, terima kasih Pak Supervisor. Mungkin saya akan melakukan coaching dengan coach saya. Saya akan mencoba menggali potensi yang dimilikinya. Izin Pak. Ya Pak, silakan. Ya silakan Pak. Permisi Pak Aidil, apa kabar hari ini Pak Aidil? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak nih gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga. Ya. Hari ini apa yang terbaru kira-kira Pak Aidil yang Bapak alami saat ini? Mungkin kita bisa berbagi cerita. Ya nih, kemarin rencana mau nemui Bapak, cuman Bapak sibuk banget kayaknya. Ya, hari ini gimana Pak? Bisa nih saya ngobrol-ngobrol santai sama Bapak? Boleh Pak? Ya, saya cuman memang ingin bertanya sama Bapak. Ya. Kira-kira untuk saat ini kita kan sudah melakukan pembelajaran Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka. Bagaimana persiapan Bapak untuk persiapan mengajar ini? Banyak Pak, cuman ini saya masih ragu nih di pembelajaran berdiferensiasi nih Pak. Ya. Bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan? Sementara masih banyak info-info yang nggak jelas ya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Tapi saya juga masih belum yakin nih apakah perangkat yang saya buat ini apa sudah sesuai nih dengan standar dari pembelajaran berdiferensiasi yang seharusnya. Oh ya, pembelajaran berdiferensiasi itu tentu kemarin sudah kita laksanakan lokakarya, sudah kita lakukan workshop, kemudian mungkin Bapak sudah menyerap dengan sudah terlaksana beberapa persiapan mengajar, ada RPP diferensiasi. Saya kira RPP itu mungkin sudah dicoba saja melakukannya dulu Pak, apakah sudah cocok dengan siswa kita. Kemudian menurut Bapak kesulitan kendalanya itu apa kira-kira Pak? Kesulitannya sih pada saat kegiatan inti ya Pak, pada saat saya harus menentukan konten gitu, diferensiasi konten. Kemudian pada saat itu apakah saya harus menyediakan diferensiasi untuk seluruh gaya belajar anak seperti itu, sehingga saya ini masih mikir apa sih yang mau saya buat nih, sehingga saya perangkat saya ini sudah mulai selesai sih, tapi saya masih bingung apakah ini sudah mewakili dari seluruh gaya belajar dari peserta didik saya seperti itu Pak. Oh ya, terima kasih Pak Aidil. Kemudian dari RPP atau persiapan mengajar Bapak yang Bapak persiapkan itu untuk pembelajaran diferensiasi. Karena kita mempunyai diferensiasi itu punya 3 konten, itu kita sebagai pendidik itu kita akan berusaha Pak menggunakan ketiganya. Apakah nanti di produknya, apa di kontennya, apa di yang lainnya misalnya. Kemudian kita berusaha menyesuaikan dengan kondisi siswa kita yang ada. Atau mungkin Bapak kalau belum memahami, kemungkinan ada berkolaborasi dengan teman-teman lain atau rekan sejawat yang lain. Apakah sudah ada Bapak
berkolaborasi dengan teman sejawat yang lain? Oke, benar sih Pak. Kemarin saya sudah coba tuh, saya tanya ke teman yang sudah selesai kegiatan CGP-nya. Nah, saya rasa dia juga sudah memahami ini pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya sudah juga berkoordinasi dengan SIA dan berkolaborasi dengan teman-teman. Kebetulan di tempat kita kan CGP-nya ada 3 lagi Pak. Nah, jadi kita Ya, sama ya. berkolaborasi mencoba untuk menyamakan persepsi. Ya. Kemudian dari kolaborasi antara Bapak dengan CGP-CGP kita yang ada di sekolah ini, mudah-mudahan Bapak menemukan kesulitan itu. Kalau menurut Bapak yang kemudian kesulitan di diferensiasi ini, tentu Bapak punya harapan. Ya. Karena Bapak bisa menentukan, oh ini kurang tepat. Kira-kira harapan bagaimana Pak? Harapan saya sih setelah saya melakukan kolaborasi, kemudian berkoordinasi dengan teman-teman yang sudah saya anggap mumpuni ya Pak ya, dan Ya, mengerti nih dengan pembelajaran diferensiasi. Saya berharap pembelajaran dan perangkat yang sudah saya siapkan ini sesuai dengan standar dari pembelajaran berdiferensi seharusnya. Gitu Pak. ya. Kemudian, apakah Bapak sudah mencobakan rencana pembelajaran itu di kelas? Tentu Bapak sudah memahami di mana kelemahannya, di mana kelebihannya. Oke, kemarin sudah saya coba sih Pak. Saya coba lagi. Kita kan ada 5 kelas nih Pak. Nah, otomatis baru 1 kelas yang saya cobakan. Dan efektivitasnya mungkin belum semaksimal yang saya harapkan. Jadi di pertemuan kelas berikutnya insya Allah akan saya coba. Ya. Terima kasih Pak Edil. Kemudian dari perencanaan itu, dari 3 konten itu tentu juga sudah disiapkan penilaian-penilaiannya dengan terhadap siswa. Sudah Pak, saya sudah menceritakan asesmennya, asesmen sikap, kemudian asesmen kognitifnya, sampai kepada nanti asesmen akhir. Itu sudah saya siapkan sesuai dengan kemampuan gaya belajar dari peserta didik yang sudah saya petakan sebelumnya. Ya, kalau tadi Bapak sudah mencobakan di satu kelas, mungkin di kelas lain juga akan dicobakan nanti. Kira-kira kapan Pak mungkin bisa saya mengamati ke dalam? Oke, boleh Pak. 2 hari lagi, insya Allah saya masuk tuh di kelas 10 lagi. Mudah-mudahan Bapak juga ada waktu ya Pak. Ya, insya Allah saya siap. Saya nanti di kelas bersama Bapak. Oh ya. Oke Pak Edil, terima kasih atas informasinya dengan hasil yang Bapak kembangkan, yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan konten, sesuai dengan kurikulum yang ada. Oke Pak Edil, terima kasih atas percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan ada pengembangan untuk kita. Setelah kita mengerti nanti, kita akan berbagi baik dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Edil. Terima kasih juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Profesor dan Bapak Coach ya, sama coachnya maaf. Oke, Bapak Nujirwan. Ya Pak. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yang mana di sini di tahap pasca ya, setelah Bapak melakukan coaching ya bersama teman sejawat Bapak. Itu saya juga sebagai profesor ingin tahu nih, bagaimana nih penilaian sendiri dari performa dalam kompetensi tadi yang telah Bapak sampaikan. Tadi saya sudah melakukan percakapan dengan coach saya Pak, yaitu rekan sejawat kita di sekolah ini. Ternyata ada dari teman kita ini kesulitan di dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dari perencanaannya itulah yang kami bicarakan tadi Pak. Jadi mungkin saya menilai perlulah bimbingan atau perlulah kolaborasi dengan teman sejawatnya.
Oke, gitu ya Pak ya. Perlu ada bimbingan, menilai dengan kolaborasi bersama teman juga ya Pak Herman Susah. Oke, terus Ya. dari performa penilaian yang Pak sampaikan tadi, mungkin boleh tahu juga apa yang membuat Bapak menilai seperti itu atau demikian? Di sini saya cuman ada rasa ingin tahu. Kemudian bagaimana penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi ini oleh rekan-rekan kita di sekolah ini, Pak. Jadi saya mencoba melakukan percakapan. Jadi ternyata dari teman kita ini ada menemukan suatu kendala di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi penilaian saya mungkin dalam pembelajaran diferensiasi ini perlulah kita melakukan pengembangan lagi, Pak, supaya kita semua di sekolah, semua guru yang ada di sekolah ini mungkin lebih memahaminya nantinya. Oke, baik Bapak. Ini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, Bapak? silakan, Pak. Oke, dari hasil pengamatan saya tadi Bapak sudah melakukan coaching ya, sudah sesuai dengan di atas lebih baik atau standar Pak ya. Ya, Jadi yang kita rujuk dari apa yang telah kita pelajari, tadi Bapak sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai standar yang kita inginkan, itu Pak ya. Terus ya, ini ada kompetensi mendengarkan tadi Pak ya. Nah, itu ya. bagaimana nih pendapat Bapak tentang kompetensi mendengarkan ini? Dari percakapan tadi kita mengambil kompetensi mendengar aktif, yaitu mungkin ada keluhan, mungkin ada solusi, mungkin ada hasil cara pelaksanaannya. Jadi kita menjadi pendengar yang baik atau pendengar yang aktif sekaligus merespon dari perencanaan pembelajaran yang dilakukan rekan kita ini. Karena pembelajaran yang dilakukan rekan kita ini merupakan sudah dilakukannya setiap hari. Nah, tapi tentu sudah dilakukannya pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita sebagai tema di sini lebih paham dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi di samping kami belajar sendiri, di samping kami melakukan kolaborasi dengan teman sejawat yang lain, melakukan kolaborasi dengan CGP-CGP yang ada di sekolah ini, tentu perlu pula kita melakukan pelatihan atau workshop di sekolah kita ini, dan kita jadikanlah CGP-CGP kita ini sebagai narasumber kita nanti. Oke, baik. Terima kasih Bapak ya. Jadi kalau kita ingin lebih jauh lagi Bapak ya, kalau kita refleksi lagi mungkin terbayang ya Pak, mungkin lakukan untuk meningkatkan lagi performa diri ini apa aja Pak? Di sini kita perlu melakukan peningkatan. Kalau selama ini kita pembelajaran diferensiasi itu dilakukan belum sempurna, mungkin untuk kedepannya kita lebih menata lagi, Pak. Bagaimana caranya kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini bisa terlaksana dengan baik di sekolah kita ini. Mungkin